Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang jenis-jenis bank di Indonesia, mapel perbankan dasar kelas 10. Jenis-jenis bank di Indonesia ini terdapat 4 jenis. Yang pertama berdasarkan fungsinya, yang kedua berdasarkan kepemilikannya, yang ketiga berdasarkan statusnya, yang keempat berdasarkan cara menentukan harga. Jenis-jenis bank yang pertama berdasarkan fungsinya. Setelah keluar Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998, maka jenis perbankan berdasarkan fungsinya dibagi menjadi 3, yaitu bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat atau BPR. Jenis bank yang pertama yang berdasarkan fungsinya yaitu bank sentral. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, bank sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai lender of the last resort. Bank sentral yang dimaksud adalah Bank Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi bank. Selain itu, bank sentral juga memiliki peranan. Peranan bank sentral yang pertama yaitu bank sirkulasi. Bank sirkulasi adalah pemegang hak tunggal dalam pengedaran uang kertas atau uang logam sebagai alat pembayaran yang sah. Peranan bank sentral yang kedua yaitu bankers bank. Bank sentral adalah bankir dari bank-bank. Di sini bank sentral berkedudukan sebagai salah satu sumber dana bagi bank lainnya. Bank sentral dapat memberikan kredit likuiditas dan kredit likuiditas gadai ulang. Peranan bank sentral yang ketiga yaitu lender of the last resort. Bank sentral adalah pemberi pinjaman pada tingkat terakhir, artinya bank sentral dapat memberikan pinjaman kepada bank dalam bentuk fasilitas kredit likuiditas darurat. Yang keempat, peranan bank sentral yaitu pelaksana kebijakan moneter. Sebagai pelaksana kebijakan moneter, bank sentral mengeluarkan kebijaksanaan beberapa instrumen moneter. Peranan bank sentral yang terakhir, yang kelima, yaitu penjaga posisi likuiditas negara, di mana termasuk di dalamnya masalah pengaturan dan penatausahaan neraca pembayaran Indonesia. Selanjutnya, jenis bank berdasarkan fungsinya yang kedua yaitu bank umum. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jasa yang diberikan oleh bank umum bersifat umum, artinya dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Bank umum sering disebut juga bank komersial atau commercial bank. Contohnya bank umum, Bank Mandiri, BNI, BCA, Bank Kaltim-Tara, BSI, Bank Syariah Indonesia, Bank BRI, dan lain-lain sebagainya ya. Kemudian kegiatan bank umum yang utama antara lain: 1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, dan tabungan. 2. Memberikan kredit. 3. Menerbitkan surat pengakuan utang. 4. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan nasabah maupun untuk kepentingan bank itu sendiri. 5. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan atau dengan pihak ketiga. 6. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
Dan 7. Melakukan penempatan dana dari nasabah ke nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek. Selanjutnya, jenis bank berdasarkan fungsinya yang ketiga, yaitu ada Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR ini jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum. Ada kegiatan-kegiatan yang tidak boleh dilakukan oleh BPR, yaitu menerima simpanan berupa giro, mengikuti clearing, melakukan kegiatan valuta asing, melakukan kegiatan perasuransian. Adapun bentuk kegiatan yang boleh dilakukan oleh BPR yaitu menghimpun dana dalam bentuk simpanan tabungan dan simpanan deposito, memberikan pinjaman kepada masyarakat, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis bank yang kedua, yaitu berdasarkan kepemilikannya. Berdasarkan kepemilikannya, ini jenis bank terdiri dari 4. Yang pertama, bank milik pemerintah. Bank milik pemerintah adalah bank di mana akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan dimiliki oleh pemerintah pula. Ya, jadi seluruh keuntungan bank dimiliki oleh pemerintah. Contoh bank milik pemerintah, sini ada Bank BRI, Bank BNI, Bank BTN. Selain itu, ada juga bank milik pemerintah daerah yang terdapat di daerah tingkat 1 dan tingkat 2 masing-masing provinsi, seperti Bank DKI, Bank BJB, dan di Balikpapan ini ya, Bank Kaltimtara. Kemudian yang kedua, berdasarkan kepemilikannya, yang kedua ada bank milik swasta nasional. Bank swasta nasional adalah bank yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh swasta nasional, serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta. Begitu pula pembagian keuntungannya juga dipertunjukkan untuk swasta pula. Contoh bank milik swasta nasional, Bank Danamon, Bank BCA, Lipo Bank, dan lain-lain. Kemudian, jenis bank berdasarkan kepemilikannya yang ketiga, bank milik asing. Bank milik asing merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri. Sini contohnya Bank ABN AMRO, Citibank, Hong Kong Bank, dan lain-lain. Standard Chartered Bank, dan lain-lain. Selanjutnya, yang keempat, bank milik campuran. Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. Contoh bank milik campuran, di sini ada Interpacific, Mitsubishi, Buana Bank, dan Bank Sakura Swadharma. Kemudian jenis bank yang ketiga yaitu berdasarkan statusnya. Dilihat dari segi kemampuannya dalam melayani masyarakat, maka bank umum dapat dibagi ke dalam dua macam. Pembagian jenis ini disebut juga pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Status bank yang dimaksud adalah bank devisa,
Bank devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Misalnya, transfer ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Misalnya transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, traveler's check, pembukaan, dan pembayaran letter of credit, dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia. Contoh bank devisa, Bank BRI, Bank BNI, BCA, Mandiri, dan lain-lain. Kemudian jenis bank berdasarkan statusnya, yang kedua ada bank non-devisa. Bank non-devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Contohnya Bank Artos, Bank Jasa Jakarta, dan lain-lain. Kemudian jenis bank yang keempat berdasarkan cara menentukan harga. Berdasarkan cara menentukan harga ini terbagi menjadi dua, yaitu bank konvensional. Bank konvensional yaitu bank yang dalam operasionalnya menerapkan metode bunga, karena metode bunga sudah ada terlebih dahulu, menjadi kebiasaan dan telah dipakai secara meluas dibandingkan dengan metode bagi hasil. Contoh bank konvensional, Bank BRI, Bank BNI, Bank BCA, dan lain-lain. Kemudian, berdasarkan cara menentukan harga, jenis bank yang kedua yaitu bank syariah. Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Maksudnya adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Contohnya bank syariah, waktu dulu ya ada Bank Mandiri Syariah, BNI Syariah, BRI Syariah. Nah, kemudian mereka ini bergabung menjadi satu, sekarang namanya BSI atau Bank Syariah Indonesia. Selanjutnya yaitu jenis kantor bank. Yang dimaksud dengan jenis-jenis kantor bank dapat dilihat dari luasnya kegiatan jasa-jasa bank yang ditawarkan dalam suatu cabang bank. Luasnya kegiatan ini tergantung dari kebijaksanaan kantor pusat bank tersebut. Di samping itu, besar kecilnya kegiatan cabang tersebut tergantung pula dari wilayah operasinya. Jenis-jenis kantor bank yang dimaksud ini ada 4, kantor pusat, kantor cabang penuh, kantor cabang pembantu, dan kantor kas. Kantor pusat yaitu kantor di mana semua kegiatan perencanaan sampai kepada pengawasan terdapat di kantor ini. Setiap bank memiliki satu kantor pusat dan kantor pusat tidak melakukan kegiatan operasional sebagaimana kantor bank lainnya. Akan tetapi, mengendalikan jalannya kebijaksanaan kantor pusat terhadap cabang-cabangnya. Dapat diartikan pula bahwa kegiatan kantor pusat tidak melayani jasa bank kepada masyarakat umum. Kemudian yang kedua yaitu kantor cabang penuh. Kantor cabang penuh adalah salah satu kantor cabang yang memberikan jasa bank paling lengkap. Dengan kata lain, semua kegiatan perbankan ada di kantor cabang penuh, dan biasanya kantor cabang penuh membawahi kantor cabang pembantu. Yang ketiga yaitu kantor cabang pembantu. Kantor cabang pembantu adalah kantor cabang yang berada di bawah kantor cabang penuh, di mana kegiatan jasa bank yang dilayani hanya sebagian saja. Perubahan status dari cabang pembantu ke cabang penuh dimungkinkan apabila memang cabang tersebut sudah memenuhi kriteria sebagai cabang penuh dari kantor pusat. Dan yang terakhir yaitu kantor kas. Kantor kas merupakan kantor bank yang paling kecil, di mana kegiatannya hanya meliputi teller atau kasir saja. Dengan kata lain, kantor kas hanya melakukan sebagian kecil dari kegiatan perbankan dan berada di bawah cabang pembantu atau cabang penuh.
Bahkan sekarang ini banyak kantor kas yang melakukan pelayanan dengan mobil atau sering disebut kas keliling. Sekian penjelasan tentang jenis-jenis bank dan jenis-jenis kantor bank. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.